yang diperlukan bahan, gaji, beban overhead, persediaan barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Nah ini bahan-bahan, kalau mencatat menggunakan metode perpetual sama periodik, masih ingat kan? Kalau yang di perusahaan dagang, kalau periodik ada penyesuaiannya, kalau perpetual enggak. Ini hanya persediaan barang sama persediaan bahan baku sama utang usaha, itu aja kalau beli. Kalau memakai, ya barang dalam proses, biaya overhead, sama persediaan bahan. Itu cara mencatatnya. Jadi kan kalau misalnya pemakaian bahan baku kan kalau dia nggak langsung jadi kan berarti masuk dalam barang dalam proses. Makanya ketika dia sudah bahan baku dipakai, berarti kan bahan baku keluar. Bahan baku kan aktiva toh. Makanya persediaan bahan ini berkurang di kredit, terus debitnya barang dalam proses. Jadi bahan baku tadi jadi yang namanya barang dalam proses. Makanya barang dalam prosesnya itu masuk di debit. Nah, barang dalam proses itu komponennya apa? Komponennya ya bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Terus satunya biaya overhead pabrik. Seperti itu. Untuk mencatat pemakaian bahan. Kalau gaji pegawai ya tinggal gini aja. Barang dalam proses, biaya overhead sama upah dan gaji. Kayak gitu. Upah dan gaji, utang sama gas. Bentar, nanti masuk contoh soal. Oh, ini kalau untuk mencatat biaya overhead, ya tinggal biaya overhead, terus akumulasi apa. Biaya overhead itu ya, biaya-biaya lain yang timbul ketika kita memproduksi suatu barang, selain bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Jadi kayak biaya listrik, biaya gedung atau akumulasi depresiasi gedung, terus pajak atau apa, utang, itu semua masuk yang namanya biaya overhead. Nah, nanti biaya overheadnya juga masuk ke barang dalam proses. Jadi intinya bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik itu nanti masuk ke barang dalam proses. Tuh. Cara mencatatnya. Kalau untuk mencatat produk jadi ya barang dalam proses masuk ke persediaan barang jadi. Jadi ketika barang dalam prosesnya keluar terus diolah kan, akhirnya dia jadi barang jadi. Makanya debitnya persediaan barang jadi, kreditnya barang dalam proses. Seperti itu. Nah, kalau mencatat penjualan ya tinggal piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah, caranya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bingung? Coba dibuka halaman 10.32. Coba dibuka halaman 10.32 untuk biar paham alurnya. Sudah? Sudah dibuka semua halaman 10.32? Oke. Nah, di situ kan ada persediaan bahan kan?
Ya, itu berarti persediaan awal kan ada, terus kita juga pembelian. Nah, terus habis itu ada yang namanya pemakaian bahan langsung. Ingat tadi kalau bahan kita pakai, bahan langsungnya dipakai, berarti dia masuk ke barang dalam proses, ya kan? Nah, terus kalau ada pemakaian bahan lain tapi bukan bahan langsung, itu masuknya ke overhead pabrik. Jadi ada juga bahan-bahan tapi bukan bahan yang langsung, itu masuk ke biaya overhead. Terus habis itu ada juga yang bawah sendiri, itu upah atau gaji ya kan? Berarti untuk tenaga kerja. Nah, kalau dia tenaga kerja langsung, berarti dia langsung masuk ke barang dalam proses. Tapi kalau dia tenaga kerja tidak langsung, dia masuk dulu ke yang namanya overhead. Nah, di overhead itu tadi selain bahan tak langsung sama tenaga kerja tak langsung, ada juga bahan-bahan lain sama penyusutan atau depresiasi. Yaitu ada depresiasi, asuransi, terus beban apa itu semua masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, total biaya overhead pabrik itu nantinya juga akan masuk ke yang namanya barang dalam proses. Nah, barang dalam proses tadi kan berarti ada bahan baku, biaya overhead pabrik, sama tenaga kerja. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Itu masuk ke dalam barang dalam proses. Nah, terus kalau sudah ketemu harga pokok produksinya, kan harga pokok produksi tadi kan persediaan awal, apa yuk? Persediaan awal, terus apa rumusnya? Ditambah 3 tadi, bahan baku, overhead, sama tenaga kerja dikurangi persediaan akhir, itu nanti masuk ke persediaan barang jadi. Ini ada harga pokok produk jadi. Nah, terus dari harga pokok produk jadi nanti keluar dijual. Di alurnya seperti itu, makanya tadi cara mencatatnya seperti itu. Paham alurnya sampai sini? Paham enggak? Yang lain gimana?